Hai guys, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel aku, Sarah Dewi. Thank you banget buat kalian yang selalu setia support channel aku dan tontonin video-video aku. Seperti biasa buat kalian yang baru banget nemuin channel aku ini, kalian juga bisa support channel aku ini. Please banget sambil nonton, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk aktifin lonceng notifikasinya. Thank you! Guys, udah aku kali ini mau ngebahas mengenai slanky lagi. Dan ini tuh berlaku buat kalian para cowok maupun para cewek. Kalian yang ngikutin channel aku dari awal guys, kalian pasti pernah nonton video aku mengenai gatal di area slanky. Aku pernah ngebahas karena ini tuh bener-bener pengalaman dari saudara aku dan juga pengalaman dari suami aku yang pernah ngalamin gatal-gatal di area slanky. Dan aku senangnya guys, di video aku yang itu banyak banget yang komen positif. Bahkan mereka tuh sampai DM ke aku, cocok dengan produk yang aku sharingkan. Nah, buat kalian yang ketinggalan, nanti link videonya aku tulis di description box aku mengenai gatal di area slanky. Dan sekarang guys, video aku kali ini aku mau ngebahas masih mengenai area slanky, yaitu kondisi area slanky yang menggelap, kasar, kayak bersisik gitu guys. Sekalipun itu nggak gatel. Bahkan aku pernah baca guys, dari cowok itu pernah sharing, kalau area slanky-nya itu menggelap, kasar, terus kayak bersisik yang aku bilang tadi, itu tuh menjalar sampai di area pinya. Dan ternyata guys, kondisi seperti ini tuh penyebabnya tuh ada banyak banget. Bisa karena infeksi jamur, dermatitis, skabies, kulit kering, atau bisa dari gaya hidup kita yang salah. Nah, sebelum aku sharingin pengalaman dari suami aku sendiri dan obatnya itu apa, aku mau ngebahas dulu penyebab dari slanky yang kasar bersisik ini guys. Dari penyebab terakhir yang aku bacain tadi, yaitu gaya hidup yang salah. Kenapa aku harus bahas ini? Karena percuma misalkan kita obatin pun, semisalkan kita masih melakukan gaya hidup yang salah ini, gak bakalan sembuh dan tetap bakalan kambuh terus. Nah, gaya hidup yang salah ini guys, yang pertama itu kurang ngejaga kebersihan area slanky kita. Ini pernah aku bahas juga. Jadi semisalkan kita itu males ganti CD yang selalu kita pakai setiap hari itu nggak pernah kita cuci, cuman kita bolak-balik, atau kita gantinya itu seminggu sekali, itu bisa menyebabkan banyak bakteri, jamur, yang pada akhirnya tuh menempel di kulit kita, dan akibatnya tuh bisa menyebabkan infeksi jamur salah satunya, karena kurangnya menjaga kebersihan area slanky kita. Terus yang kedua guys, bakteri dan jamur itu nggak cuman karena CD atau pakaian dalam kita yang kotor, tapi juga bisa karena area di slanky kita itu lembab. Nah, lembab ini guys, misalkan area slanky kita itu basah, misalnya tuh habis mandi, dan kita nggak keringin dulu, langsung kita pakaikan CD dalam kondisi yang basah, itu pun bisa mengakibatkan munculnya bakteri dan jamur di area slanky kita. Yang berikutnya masih berhubungan dengan kebiasaan yang kedua tadi, yaitu mengenai mengeringkan area slanky kita. Itu juga harus hati-hati, nggak boleh sembarangan. Gunakan handuk yang bersih, semisalkan kalian itu mau pakai handuk. Dan jangan digosok-gosok dengan kasar. Karena semisalkan kalian itu menggosoknya dengan kasar, sedangkan kulit di area slanky kita itu bagian kulit yang sensitif, nanti bisa menimbulkan iritasi. Masih mengenai kebersihan pakaian dalam guys, dulu tuh sebenarnya udah pernah aku bikin videonya. Nanti untuk sharing lengkapnya, kalian tinggal cek aja description box aku tulisin link videonya. Ini aku bahas sedikit. Kalian jangan sampai pinjem-pinjeman atau tuker-tukeran pakaian dalam, sekalipun itu dengan saudara kita sendiri. Itu nggak boleh banget. Termasuk juga dengan handuk guys. Jadi tuh handuk pun nggak boleh tuker-tukeran atau pinjem-pinjeman. Terus yang penting lagi mengenai pakaian dalam, semisalkan kalian itu beli pakaian dalam yang baru, walaupun itu dari toko yang masih di plastik atau dari stok gudang, itu pun harus kalian cuci dulu. Karena kita nggak tahu kondisi packingnya pakaian dalam baru kita itu guys. Atau mungkin yang kondisinya itu udah stok di gudang, tentunya udah banyak debu, bakteri semuanya mungkin udah menempel di situ. Janganlah langsung kalian pakai. Baiknya kalian cuci dulu sebelum kalian gunakan. Lalu untuk berikutnya yaitu mengenai kebiasaan pada waktu mandi. Itu tuh usahakan kalian itu mandinya tuh pakai air yang hangat, tapi bukan yang panas. Catatannya di situ.
Kalau terlalu panas pun itu nanti bisa menghilangkan minyak alami di badan kita atau di kulit kita. Jadi gunakan air yang hangat. Terus hindari juga menggosok-gosok area selengki kita. Apalagi kalau kalian itu menggunakan sabun antiseptik. Justru sebaliknya tuh bisa menggunakan atau memilih sabun yang bisa untuk melembabkan kulit kita. Dan setelah itu guys, yang terakhir, yang kemarin udah aku pernah bahas, tapi aku ngomongin badan atau kulit tangan kaki, yaitu jangan lupa menggunakan lotion atau pelembab setelah kita mandi. Ini tuh sama halnya juga dengan area selengki kita guys. Mungkin kita banyak yang nggak paham, pentingnya kita itu menggunakan lotion atau pelembab di area selengki kita, untuk ngejaga area selengki kita itu biar nggak kering. Dan sekarang aku mau masuk ke sharing aku guys, dan ini tuh bukan sekedar konten atau rekayasa, ini tuh bener-bener pengalaman dari suami aku, yang selengkinya itu pernah kering juga, bahkan nggak cuman kering, dia itu udah ke fase gatel, pernah aku sharingin di channel aku yang aku bilang tadi. Dan kejadian yang dialami suami aku ini guys, ini tuh nggak langsung yang selengkinya itu gatel, tapi memang di tahap selengkinya itu yang kering. Terus juga kayak mengeras, kayak bersisik gitu, dan kondisinya tuh kering banget. Awalnya tuh nggak gatel, tapi lama-kelamaan itu tuh dia ngerasain gatel banget, ya nggak ketahan. Bahkan dia itu sampai garuk-garuk, dan malah jadi tambah semakin parah. Kemarin aku udah sempet kasih tahu ke kalian obatnya apa kalau udah di fase yang gatel parah itu guys. Nanti kalian tinggal cek aja linknya di description box aku. Untuk sekarang aku mau ngebahas kalau semisalkan selengkinya itu kondisinya tuh kering, bersisik, tapi amit-amit belum sampai ke fase gatel guys, itu tuh masih bisa dicegah biar nggak terlalu parah dan masuk ke gatel itu guys, yaitu dengan menggunakan lotion atau pelembab. Jadi sekarang guys, semisalkan suami aku tuh mau pakai pakaian dalam, atau semisalkan dia itu lihat atau rasain di kulit selengki dia itu mulai kering, biar nggak jadi tambah parah, apalagi sampai ke gatel itu tadi guys. Nah untuk lotionnya guys, suami aku tuh aku beliin dari Cetaphil yang ini. Nah suami aku tuh pakai lotionnya dari Cetaphil ini tuh tipis-tipis di area selengkinya. Nah suami aku tuh aku pilihin lotion dari Cetaphil ini guys, ini tuh karena bagus banget dan menurut aku tuh aman kalau semisalkan dipakai untuk area sesensitif area selengki. Dan ini tuh bukan endorse guys, nanti aku tunjukin buktinya. Kalau ini tuh aku bener-bener beli di Shopee. Nah sebagus apa lotion dari Cetaphil ini guys, ini aku bacain di botolnya. Jadi ini tuh di botolnya ditulisnya moisturizing lotion, dan yang menariknya lagi di bawahnya tuh ditulis face and body. Jadi ini tuh bisa digunakan di wajah juga. Artinya ini tuh menguntungkan juga buat kulit wajah aku yang super kering. Ini bisa aku pakai joinan sama suami aku. Dia bisa pakai untuk area selengkinya, dan aku bisa pakai juga di kulit wajah aku yang kering. Nggak cuman itu guys, misalkan kulit badan aku, kaki, tangan, misalkan butuh juga, aku juga pakein lotionnya dari Cetaphil ini. Nah kenapa aku memilih lotionnya dari Cetaphil ini? Ini aku mau lanjutin bacanya. Nah yang pertama ini tuh ditulis fragrance free. Jadi ini tuh nggak ada wangi-wangiannya sama sekali. Makanya tuh aman semisalkan kita pakai di area sensitif atau di kulit sensitif kita. Terus yang kedua ditulis juga everyday moisturizer. Kayak yang aku bilang tadi, ini bisa digunakan setiap hari sebagai moisturizer untuk menjaga kelembapan kulit kita. Terus yang ketiga ditulis juga for all skin types. Jadi tuh bisa untuk semua jenis kulit, termasuk kulit yang berminyak pun bisa menggunakan lotion dari Cetaphil ini. Karena ini tuh nggak bikin kulit kita berminyak guys, tetapi bikin kulit kita itu lembab atau untuk menjaga kelembapan kulit kita. Next yang berikutnya ditulis non-comedogenic. Jadi ini tuh tidak menyumbat pori-pori. Jadi aman, aku nggak perlu khawatir bakalan jerawatan, komedoan atau beruntusan karena ini tuh bersifat non-comedogenic. Dan di sini tuh ditulis paraben free. Dan terbukti banget guys, di kulit aku yang sensitif, aku tuh pakai lotionnya dari Cetaphil ini guys. Ini tuh nggak ada masalah sama sekali di kulit wajah aku. Nggak ada celekit-celekitnya sama sekali, nggak ada efek beruntusannya. Dan sumpah ini tuh lembab banget guys. Jadi tuh pakainya cuman sedikit-sedikit banget. Itu tuh udah lembab banget di kulit wajah aku. Makanya semisalkan dipakai di area selengki pun, kalian juga ambilnya tuh sedikit aja.
kalian ratain, itu tuh udah bisa ngecover dalam waktu yang lumayan lama, guys. Aku kalau pakainya tuh di malam hari mau tidur, padahal aku tidurnya pakai AC, tapi di pagi harinya aku pegang wajah aku tuh masih terjaga kelembapannya. Aku nggak bohong. Kalau aku pegang di pagi harinya, wajah aku tuh masih tetap lembab, nggak ada kering-keringnya sama sekali. Nah segini guys, aku sama suami aku kalau pakai tuh segini aja, ini tuh udah cukup banget. Kalau cuman buat wajah atau buat area selengki aku dan suami aku. Bener-bener ini tuh multifungsi banget. Bisa digunakan di semua area badan kita. Dan penolong banget buat mengatasi kulit kering dan juga sensitif. Baik di wajah sampai di area selengki kita. Nah untuk harganya guys, mungkin beberapa kalian akan berpikir kak harganya kok lumayan mahal. Karena kemarin ini tuh aku beli di Shopee sekitaran 140 ribuan, isinya 200 ml. Ini tuh udah sebulanan loh guys, aku tuh pakai sama suami aku joinan, tapi masih belum habis. Dan semisalkan kalian pengen hemat lagi, memang aku saranin itu belinya di online. Kayak aku belinya tuh di Shopee. Dan kalau di offline tuh lumayan agak susah juga. Nggak semuanya itu jual produk Cetaphil yang ini, yang moisturizing lotion. Tapi semisalkan kalau di offline kalian cari face washnya Cetaphil itu tuh lebih gampang. Beda kalau kalian itu cari yang moisturizing lotion ini guys. Ini tuh jujur kalau aku cari di offline tuh agak susah. Makanya kemarin aku pilih beli di Shopee. Kalau kalian mau nyobain juga, nanti aku tulisin linknya yang kemarin aku beli di Shopee. Kalian tinggal cek aja description box aku. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian punya pengalaman yang sama atau kalian punya pengalaman udah sembuh dari masalah ini, yaitu kulit yang bersisik kasar di area selengki atau kulit yang gatal di area selengki, kalian bisa sharing-sharing dan komen di video ini biar bisa bermanfaat juga buat yang lainnya. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like-nya dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian mau request konten atau kalian mau sharing-sharing sama aku, kalian bisa follow dan DM Instagram aku yang ada di atas sini. Please terus support channel aku guys dengan klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Thank you!